Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi dari yang sama selama 100.000 tahun. Dan juga ada informasi bahwa mulai saat ini dan nantinya video Mimin itu tidak akan berdurasi kurang lebih 20 menit lagi guys, tapi akan lebih pendek. Ya dikarenakan sistem YouTube 2023 itu lebih kejam guys. Karena kalau kita ada darah sedikit atau vulgar sedikit, itu nanti bisa ke take down videonya atau dolar kuning. Ya dan harus diedit ulang videonya baru diupload kembali. Itu pun kalau nggak terkenal dolar kuning lagi atau di take down. Nanti kalau kena dolar kuning lagi, Mimin harus ngedit lagi ulang dan juga upload lagi. Jadi kalau durasinya kepanjangan, jadi ngeditnya kelamaan atau merubahnya. So jadi nanti Mimin gak upload. Jadi sekarang durasinya dipersingkat sedikit ya, karena sering ter-take down dan juga kena dolar kuning, maka harus diedit ulang. Tapi pokoknya nanti kalau sudah lancar, kita akan kembalikan durasinya ke rata-rata 20 menitan ya guys ya. Jadi begitu guys. Langsung kita lanjut ceritanya. Di part sebelumnya, Shen Yanran terlihat menggoda Lin Yue ya, berkata, "Kalau Tuan tertarik padaku, ini sebuah keberuntungan terbesar bagiku." Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya, hal tersebut dilihat oleh Yaoge. Yaoge di sana pun sangat cemburu. Ia berkata, "Maaf ya sudah mengganggu." "Nona Yaoge, jangan salah paham." Shen Yanran yang tidak enak hati langsung berkata, "Tuan, Yaoge marah dan pergi. Kamu tidak memberikan penjelasan padanya ya?" "Penjelasan apa? Bukannya kamu sengaja melakukan hal ini padaku?" Aku tidak berani," sambil berlutut pada Lin Yue. "Jangan takutlah, aku hanya tertarik cara kamu menggoda pria, makanya memilih kamu menemaniku ke sana." "Oh iya, sayangnya pria yang kamu jumpai terlalu sedikit, bukan lawan bagi wanita itu." Bertanyalah Shen Yanran, wanita itu? Wanita siapa?" "Ya, namanya King King." Shen Yanran pun langsung terkejut di sana. "Apa? King King, murid terbaik sekte kekaisaran, murid dari Kaisar Guru Lie, perguruan Jizya. Tuan, aku tidak mungkin bisa mengalahkannya." "Ya, benar. Kalau beradu kekuatan kamu terlalu lemah baginya. Tapi aku tidak menyuruhmu bertarung, melainkan beradu mencuri hati pria dengannya. Kamu bisa mengalahkannya, bukan?" "Aku percaya bisa menang darinya," kata Shen Yanran. Lin Yue pun langsung memberikan sebuah gulungan buku. "Ya sudah, bagus. Kepercayaan diri adalah hal yang baik. Ini kemari untuk kamu. Kamu belajar sesuatu dari sini." Langsung memberikannya kepada Shen Yanran. "Berbagai cara-cara menaklukkan teknik sudah aku tulis di buku ini ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja padaku ya." Langsung di sana Shen Yanran berkata, "Tuan, tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan misi ini dengan baik." "Ya sudah, belajar baik-baik. Aku harus pergi menghibur orang yang tadi emosi karena kamu." Terlihat Lin Yue pun bertemu Yaoge di sana. Lin Yue berkata, "Bukannya kita teman baik, kenapa cemburu kamu pula?" "Siapa yang teman baik denganmu?" kata Yaoge. Tenanglah," jawab Lin Yue. "Wanita seperti Yanran mana mungkin bisa dibandingkan denganmu sih. Aku hanya mencarinya hanya demi masalah kompetisi putra kaisar. Lalu aku sudah bilang dengan Dong Huang Fengyu untuk membiarkanmu tetap di sini ya, Yaoge." Kamu tidak mau aku menemanimu lagi ya?" Yaoge pun terkejut. "Ya, bukan begitu. Jangan khawatirlah. Aku mana mungkin meninggalkanmu. Aku masih memerlukan kamu untuk membantuku mengatur sekte. Tapi kamu berada di sini untuk kamu cepat-cepat ke tahap Emperor God." Lin Yue pun berpikir, "Ya, Yaoge ini sama seperti dulu ya. Dari luarnya kelihatan sangat tegar, tapi sebenarnya dalam hatinya merasa takut dan tidak aman." Yaoge mendengar penjelasan Lin Yue langsung berkata, "Baiklah, aku percaya padamu. Aku akan menunggu di sini dulu." Dan kita diperlihatkan Lin Yue yang telah berada di suatu penginapan. Di sana ia memakai es 10.000 tahun. Lin Yue berkata, "Ya, selanjutnya aku ingin melihat es kristal ini membantuku sampai tingkat apa. Dengan adanya es kristal 10.000 tahun dan api sejati matahari jurus dari aku bisa menggabungkan dua elemen ini untuk mencapai calon tahap kaisar."
Lin Yue pun langsung di sana bersemedi. Asalkan melewati tahap Trance Dance, maka aku bisa langsung mencapai tahap Emperor God. Di sana menggabungkannya, memakannya, dan akhirnya terjadi ledakan di langit. Hingga Lin Yue pun terkena ledakan tersebut. Terlihat Dong Wang Fengyu dan juga Yao Rao sedang berbincang. Yao Rao berkata, "Kakak, kamu bilang Tuan Lin Yue hanya tahap Trance Dance. Kenapa dia membutuhkan kristal es 10.000 tahun?" Ya, cara kerja Tuan Lin sangat misterius. Aku juga tidak bisa menebak isi hatinya. Terdengar suara ledakan dari kejadian tempat Lin Yue. Suara itu, ya sepertinya berasal dari istanamu. Ayo kita pergi ke sana. Setelah ia ke sana, terlihat Lin Yue yang lagi bersemedi. Bangunan di sampingnya pun hancur. Aura ini, tubuh Lin Yue sangat aneh. Orang tahap Trance Dance mana mungkin bisa memiliki aura energi sekuat ini? Ya, apakah faktor dari es kristal 10.000 tahun ini ya? Lin Yue sudah selesai dari bersemedinya, ia pun akhirnya terbangun. Apa yang dikatakan Tuan Yao Rao benar. Memang karena es kristal ini. Terima kasih ya ketua pertama, aku sudah mencapai tahap Trance Dance level 3 nih. Wah, selamat Tuan Lin. Apa Tuan Lin berharap hanya tahap Trance Dance level 3? Kenapa bisa mengeluarkan energi yang lebih kuat daripada tahap calon kaisar tadi? Ya, bagaimana ya cara aku menjelaskannya? Tingkatan alamku sedikit berbeda sih, kata Lin Yue. Sekarang aku bisa dihitung tahap Trance Dance level 3. Juga bisa dikatakan tahap calon kaisar level 3. Intinya, setelah aku melampaui tahap Trance Dance level 9, aku sudah bisa mencapai tahap Emperor God. Mereka berdua pun kaget. Apa? Kenapa bisa begitu? Apa ada teknik seperti ini ya? Lin Yue pun menjelaskan, tentu saja sebenarnya tidak ada teknik ini di dunia, tapi ada orang yang mencobanya, yaitu aku. Ini adalah jurus yang aku ciptakan dan hasil yang aku dapatkan setelah menyerap es kristal 10.000 tahun ini. Jadi Lin Yue bisa dikatakan walaupun dia tahap Trance Dance, dia sudah seperti tahap calon kaisar. Langsung di sana pun kaget mereka berdua. Kamu menyerap satu butir utuh, mana mungkin? Bahkan Dong Wang Fengyu, ketua pertama sekte Han Yue, berkata, Tuan, memang orang yang langka. Waktu itu aku menerobos tahap Emperor God memerlukan waktu 1 tahun baru bisa menyerap habis satu batu es kristal utuh ini. Ya, kali ini aku harus mengatakan sampai jumpa dengan ketua ya. Maaf sudah menghancurkan istana sekte Han Yue. Berharap ketua jangan menyalahkanku. Loh, Tuan, kamu mau pergi ke kompetisi putra kaisar ya? Semoga Tuan bisa langsung menggemparkan dunia ini ya. Ya, terima kasih atas doanya. Aku titipkan Yaoge kepada ketua pertama. Ya, tenang saja Tuan Lin. Aku sudah mengatur dia melatih teknik giok pusaka. Kita diperlihatkan di perguruan Jizya. Lin Yue hanya berdua membawa Shen Yanran. Shen Yanran berkata, Tuan, perguruan Jizya adalah sekte kelas atas. Kita sebaiknya jangan semena-mena ya. Tidak apa-apa. Di sana terlihat 2 penjaga di depannya. Selamat datang Tuan Lin. Lah, Lin Yue pun bingung. Kenapa orangnya sudah diganti? Perasaan prajuritnya bukan kalian deh yang menjaga. Ya, beberapa orang sebelumnya sudah menyinggung Anda kan? Bersama dengan Kapten Hong. Semuanya dibunuh langsung oleh Tuan Kaisar Guru. Tercenganglah Shen Yanran. Tuan Lin, sebenarnya siapa sih? Perguruan Jizya sampai membunuh penjaga pintu mereka demi dia. Penjaga pintu yang baru pun tidak mau menyinggung Lin Yue. Tuan Lin, silakan masuk ya. Ada perlu aku melapor pada Kaisar Guru kah? Tidak perlu, aku kesini bukan untuk Kaisar Guru. Setelah mereka masuk, Shenren bertanya, Tuan, kita mau pergi kemana? Ya, cari sebuah penginapan lalu tunggu. Lalu terlihatlah di sana ada sebuah penginapan yang bernama sebuah penginapan. Wah, beneran ada penginapan yang bernama sebuah penginapan ya? Shenren pun terkejut. Langsung seketika Lin Yue lagi bersantai, ada suara dari depan penginapannya. Tuan Lin, aku King datang mencarimu, apakah boleh masuk? Ya, masuk saja. Terlihat itu adalah King, murid dari perguruan Jizya dari sekte kekaisaran. Tuan Lin ini memang beda ya dengan isu yang beredar. Lebih ganteng dari yang isu luar yang beredar di luar. Lin Yue pun berkata pada Yanran, Yanran, aku ada urusan dengan orang ini. Tolong ya kamu keluar dulu. Setelah itu Lin Yue pun berbincang-bincang dengan King. Lin Yue berkata, aku baru sampai saja di perguruan Jizya. Nona King sudah langsung mencariku ya? Ya, sepertinya sama seperti pepatah. Di mana ada pria pasti juga ada gadis ya. King menjawab, Tuan tidak perlu memujiku. Tuan sepertinya sudah menebak ya aku datang mencarimu di awal. Memang iya sih, karena pengawal perguruan Jizya itu orangmu kan yang ada di depan pintu gerbang.
Ah, apa maksud Tuan? Kagetlah ia. Kenapa dia bisa mengetahuinya? Sepertinya aku harus menggunakan cara lain untuk menaklukkannya. Tapi sebelum itu Lin Yue pun langsung memegang tangan King King. Ini bukanlah hal yang penting. Nona King King datang mencariku pasti bukan demi membicarakan hal ini, bukan? King King yang kesal. Kurang ajar. Apa yang kamu mau lakukan? Aku hanya mau mengingatkanmu jangan macam-macam denganku ya. Teknik pesona wangi milikmu ini tidak ada gunanya bagiku. Jadi jangan mengeluarkan jurus apapun lagi. Langsung katakan saja maksudmu datang ke sini. King King yang takut di sana berkata, Tuhan memang hebat ya seperti yang diisukan. Aku juga tidak bisa basa-basi lagi. Aku ingin meminta bantuan Tuan dalam kompetisi Putra Kaisar. Ya, sayangnya ada orang yang duluan mencariku sih. Lalu setauku, bukankah kalian sekte kekaisaran sudah bekerja sama dengan Istana Liu Ho? Ya, Istana Liu Ho bertindak sangat semena-mena dan belum tentu akan menepati janji. Kesempatan harus berada di tangan sendiri. Aku berharap Tuan bisa... Baiklah, aku akan membantumu, kata Lin Yue langsung. Begini saja, sampai saat itu aku akan menghentikan Istana Liu Ho. Sisanya tergantung pada kemampuan kalian masing-masing ya. Ya Tuan, terima kasih, semua hal ini sudah cukup, kata King King yang meninggalkan penginapan Lin Yue. Chen Ren pun datang. Dia itu adalah King King ya dari sekte kekaisaran. Iya, bagaimana menurutmu? Itu lawanmu itu. Kuat sekali. Tentu saja kuat, makanya aku membawamu ke sini. Berusahalah mencari orang ya. Asalkan orang yang kamu cari lebih banyak dari dia, maka peluang menang kita akan semakin besar. Tuan, tenang saja. Aku akan segera pergi mencari orang bantuan bagi kita. Dan itulah untuk part kali ini. Mohon maaf partnya pendek ya, jaga-jaga karena ini kontennya takut di take down atau dolar kuning. Nanti bisa aku edit ulang lagi. Jadi kalau kepanjangan nanti editnya kelamaan guys. Berhari-hari juga nanti kalau misalkan di take down lagi. Jadi kedepannya kalau YouTube Mimin sudah lancar, nanti kedepannya Mimin bakal upload video durasi yang sama seperti sebelumnya lagi. Jadi kita sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton dari part 1. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.